Presiden Prabowo Subianto bersama Kementerian Kesehatan meluncurkan program pemeriksaan kesehatan gratis bagi warga yang sedang merayakan ulang tahun. Program yang mulai dilaksanakan pada Februari 2025 ini merupakan upaya pemerintah untuk menghindarkan masyarakat dari penyakit-penyakit kronis yang tidak tertangani sejak dini. Untuk program pemeriksaan kesehatan gratis ini, tak tanggung-tanggung, pemerintah telah menyiapkan anggaran mencapai 4,7 triliun rupiah. Program pemeriksaan kesehatan gratis ini akan digelar secara bertahap dengan menargetkan 60 juta orang. Harapannya dalam 5 tahun ke depan ada 200 juta warga dapat terlayani. Melalui program ini, masyarakat dapat memanfaatkan pemeriksaan kesehatan secara menyeluruh, bukan sekedar cek tekanan darah. Pemeriksaan kesehatan gratis adalah pemeriksaan kesehatan dasar yang akan mencakup deteksi terhadap 14 jenis penyakit, termasuk pemeriksaan khusus bagi perempuan seperti screening kanker payudara dan kanker leher rahim. Pemeriksaan kesehatan gratis terbuka untuk semua kelompok usia, mulai dari balita, remaja, dewasa, hingga lansia. Pemerintah berharap melalui program ini masyarakat dapat lebih proaktif dalam menjaga kesehatan dan mencegah resiko penyakit kronis serta kecacatan. Dengan deteksi dini, potensi penyembuhan penyakit pun menjadi lebih tinggi. Kemenkes mengungkapkan apabila masyarakat sehat, maka mereka dapat menjadi masyarakat yang terdidik dan mampu memberikan kontribusi aktif untuk turut mendukung target-target pemerintah. Ya, pemirsa, dalam meningkatkan kualitas kesehatan masyarakat, pemerintah bersama Kementerian Kesehatan Republik Indonesia ini akan mencanangkan program pemeriksaan kesehatan gratis yang informasinya akan dilaksanakan pada Februari 2025. Dan selengkapnya pemirsa, kita akan bahas bersama Wakil Menteri Kesehatan Republik Indonesia, Profesor Dante Saxono Herbuwono. Selengkapnya hanya di One on One Sindo News. Odi, apa kabar? Ya, baik. Prof, kita sekarang mau membahas sedikit tentang pemeriksaan kesehatan gratis. Boleh bersama Prof Dante langsung ya? Silakan. Baik. Prof, ini kan informasinya pemirsa dan juga mungkin warga Indonesia ini udah tahu kalau misalnya Kementerian Kesehatan Republik Indonesia akan mengadakan pemeriksaan kesehatan gratis mulai bulan Februari 2025 informasinya. Itu seperti apa sih, Dok? Apa itu pemeriksaan kesehatan gratis mungkin? Bisa dijelaskan dulu kepada kami? Jadi pemeriksaan kesehatan gratis itu digunakan untuk memberikan deteksi dini kepada masyarakat di hari ulang tahunnya. Jadi deteksi dini ini perlu karena pembiayaan kesehatan itu kan tinggi. Kalau apalagi pembiayaan kesehatan yang dilakukan pada penyakit-penyakit yang stadiumnya sudah lanjut. Dengan deteksi dini, pertama kita bisa mendeteksi orang-orang dengan faktor resiko tertentu untuk yang akan menderita penyakit spesifik di masa yang akan datang. Misalnya penyakit jantung, penyakit gagal ginjal, penyakit stroke. Nah, itu bisa diidentifikasi faktor resikonya dengan deteksi dini. Kemudian yang kedua, kalau ternyata nanti di dalam deteksi dini itu ditemukan kelainan, maka kita bisa melakukan deteksi sedini mungkin stadium penyakitnya. Jadi pembiayaannya menjadi lebih kecil. Ini di masa depan merupakan salah satu backbone untuk melakukan penghematan biaya kesehatan nasional. Baik, dan kalau misalnya ini direncanakan bulan Februari, tepatnya kapan ya, Prof? Nanti kita dalam persiapan, pokoknya tunggu waktunya. Ya. Pemirsa mungkin tunggu dulu untuk informasi lebih lanjut terkait kapan pemeriksaan kesehatan gratis. Karena saya yakin ini pasti banyak sekali yang menantikan ini, apalagi ini informasinya di hari ulang tahun ya, Prof ya? Betul, dari ulang tahun. Masing-masing warga. Ya. Jadi kalau misalnya ulang tahunnya di bulan Januari, apakah bisa mengikuti pemeriksaan kesehatan gratis ini? Kan sudah lewat karena masih bisa. Masih bisa. Oke, baik. Yang penting nanti dinotifikasi. Ada notifikasi sementara kita sedang susun juknisnya, notifikasi itu plus minus berapa yang bisa dilakukan pemeriksaan gratis. Toh nantinya kalau misalnya
ulang tahun berikutnya kan juga bisa kalau misalnya nggak masuk di cover dalam plus minus hari tentang waktu notifikasi tersebut. Oke, baik Prof. Jika tadi Prof ini mengatakan bahwa ini kita berfokus pada deteksi dini ya untuk membantu meringankan mungkin resiko yang terjadi jika memang tidak dideteksi secara lebih dulu untuk penyakit-penyakit yang tadi dikatakan parah. Apa yang dimaksud mungkin dengan deteksi dini ini dan apakah itu bisa menyelesaikan mungkin masalah agar tidak terlalu parah seperti itu mungkin penyakitnya? Iya, jadi misalnya gini, ada orang dengan kelainan ginjal. Kelainan ginjal itu kan dari mulai stadium awal yang tidak bergejala sampai stadium lanjut yang harus cuci darah. Kalau stadium awal penyakit ginjal itu dideteksi pada pemeriksaan deteksi dini ini, maka dia akan tidak berlanjut ke stadium yang lebih parah lagi, sehingga bisa diobati. Misalnya lagi, orang dengan diabetes, gula darahnya tiba-tiba meningkat. Itu pada awal-awalnya nggak ada gejala apa-apa. Tapi kalau dia dibiarkan, nanti baru bergejala dan timbul komplikasi. Yang kita tidak inginkan adalah komplikasi itu timbul karena masyarakat tidak tahu bahwa dia menderita penyakit diabetes stadium awal. Dan itu cukup banyak di Indonesia. Kalau kita evaluasi dari data yang kita punya, itu di Jakarta saja misalnya saya umpamakan. Di Jakarta itu angka diabetes itu 12,8%. Oh, banyak juga. Pada saat di screening yang sudah diketahui diabetesnya itu baru 3%. Jadi 9% lainnya yang sebelumnya tidak diketahui menderita diabetes. Baru ketahuan sejak screening. Jadi orang yang dideteksi dini itu sebenarnya di populasi seperti fenomena gunung es yang kelihatan itu dengan penyakit awalnya itu hanya di permukaan, tetapi sebenarnya penyakitnya di bawah lebih banyak lagi. Seperti contoh tadi diabetes, 3 kali lipat itu tidak diketahui sebelumnya bahwa dia mengalami diabetes. Jadi diketahuinya setelah terlambat gitu ya Prof? Setelah terlambat kalau dia tidak dilakukan deteksi dini. Baik. Lalu untuk target program ini sendiri nantinya akan dilakukan atau diimplementasikan per wilayah atau seperti apa ini Prof? Memang secara bertahap, tidak langsung dilakukan serempak di seluruh Indonesia. Kita akan belajar dari beberapa pilot project di daerah kota besar dan daerah terpencil. Kita akan pelajari kendala-kendala yang ada, kemudian akan kita evaluasi dan kita perbaiki sehingga nantinya ini bisa dikerjakan di seluruh tanah air. Berarti targetnya untuk seluruh warga Indonesia? Betul. Dan akan dilakukan selama berkelanjutan? Atau? Iya, akan berkelanjutan. Baik. Lalu untuk pembiayaan program sendiri Prof, mungkin ini informasinya tidak lewat BPJS tapi langsung dari Kemenkes yang melaksanakan? Jadi pembiayaannya nanti lewat APBN, lewat APBD, lewat dana alokasi khusus non-fisik. Jadi 3 sumber dana itu yang akan kita gunakan untuk deteksi program pemeriksaan gratis ini. Baik. Lalu kalau misalnya untuk Prof sendiri nih harapannya dari program ini apa sih Prof? Diadakan, mungkin dicanangkan di tahun ini khususnya? Jadi harapan saya dengan kesempatan ini masyarakat bisa melakukan pemeriksaan ini dan menggunakan kesempatan ini untuk mengetahui status kesehatannya secara berkala. Tidak menunggu sakit, jadi sebelum sakit sudah bisa diobati. Kalau misal berbicara tentang deteksi dini tadi sebelum sakit sudah bisa diobati, itu apakah memang banyak kasus-kasus, tadi kan seperti yang Prof katakan diabetes akhirnya telat diketahui dan akhirnya mungkin membuat faktor resikonya lebih berat lagi. Apakah memang salah satu penyebab mungkin kematian seseorang dari penyakit-penyakit kronis seperti itu adalah karena kurangnya kepedulian terhadap deteksi dini atau memang apakah tingkat masyarakat Indonesia untuk sadar mengecek atau memeriksa kesehatan secara umum ini kurang, Prof? Saya tanya sama Aulia, kapan terakhir kali periksa laboratorium? Sudah lama sekali sih, waktu daftar kerja mungkin karena memang syaratnya. Nah, udah berapa lama kerja? Udah berapa lama kerja? Mungkin udah 4 tahun. Nah, 4 tahun, bayangkan 4 tahun tidak melakukan pemeriksaan kesehatan. Betul sekali. Itu ada, apalagi masyarakat di pedesaan hampir mungkin tidak lakukan pemeriksaan kesehatan. Di kota besar aja Aulia 4 tahun yang lalu. Betul. Mungkin sudah ada penyakit-penyakit penyerta yang Waduh, jangan sampai. Oh gitu. Sebenarnya iya sih, Prof. Saya juga merasakan memang kurangnya awareness mungkin ya untuk melakukan pengecekan kesehatan seperti ini. Yeah. Lalu
kita akan bahas lebih lanjut tentang teknisnya mungkin, karena mungkin pemirsa juga ingin tahu seperti apa nanti bagaimana caranya jika saya ingin mendaftar pemeriksaan kesehatan gratis waktu ulang tahun nanti. Kita akan simak setelah berikut ini.